Jejak para malaikat perjalanan spiritual Sayyidah Khadijah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan sungai yang jernih, hiduplah seorang wanita bernama Sayyidah Khadijah. Ia bukan wanita biasa. Kesabarannya seperti samudera yang tak bertepi. Kelembutannya seperti embun pagi yang menyentuh bumi dengan kasih sayang. Sejak kecil, Sayyidah selalu merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Suatu kekuatan yang tak terlihat, tetapi begitu nyata di hatinya. Ia sering termenung di bawah pohon rindang di belakang rumahnya, mendengarkan bisikan angin yang seolah membawa pesan dari dunia yang tak kasat mata. Suatu hari, seorang kakek tua bernama Syekh Ibrahim datang ke desa itu. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang bijak, yang kehadirannya selalu membawa ketenangan. Syekh Ibrahim memperhatikan Sayyidah, melihat bagaimana perempuan itu memiliki mata yang penuh pencarian. "Anakku," kata Syekh Ibrahim suatu sore ketika mereka duduk di tepian sungai, "apakah engkau pernah merasakan panggilan dari sesuatu yang lebih besar dari dunia ini?" Sayyidah mengangguk pelan. "Sering sekali, Syekh. Seperti ada bisikan halus di dalam hati. Mengajakku berjalan lebih jauh, mencari sesuatu yang belum kutemukan." Syekh Ibrahim tersenyum. "Maka bersiaplah karena perjalananmu baru saja dimulai. Langkah pertama, cahaya dalam keheningan." Sayyidah memulai perjalanannya dengan berpuasa dan memperbanyak zikir. Setiap malam ia bangun sebelum fajar, menghabiskan waktunya dalam sujud yang panjang. Di dalam keheningan itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Seakan-akan ada kehadiran yang lembut, yang mengawasinya dengan penuh kasih sayang. Sampai suatu malam, dalam tahajudnya yang khusyuk, ia mendengar suara yang lembut di hatinya. "Sayyidah, berjalanlah. Kau akan menemukan apa yang kau cari." Pagi itu, tanpa ragu, ia berpamitan kepada ibunya dan memulai perjalanannya. Ia tak tahu kemana harus melangkah, tetapi hatinya yakin bahwa Tuhan akan membimbingnya. Langkah kedua, bertemu dengan jiwa-jiwa yang terpilih. Perjalanan Sayyidah membawanya ke berbagai tempat. Ia singgah di sebuah pesantren di pinggir hutan, di mana ia belajar dari seorang perempuan bijak bernama Ustazah Maryam. "Sayyidah," kata Ustazah Maryam suatu malam, "perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu di luar dirimu, tetapi tentang mengenali cahaya yang sudah ada di dalam hatimu." Pelajaran itu mengguncang Sayyidah. Selama ini ia berpikir bahwa ia sedang mencari sesuatu yang jauh, padahal mungkin yang ia cari sudah ada di dalam dirinya. Di tempat lain, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga makam para wali. Dari lelaki itu ia belajar tentang keikhlasan. "Wahai anakku," kata lelaki itu, "seseorang hanya bisa melihat jejak para malaikat jika hatinya bersih dari keinginan duniawi." Langkah ketiga, ujian terberat. Setelah berbulan-bulan dalam perjalanan, tibalah ujian yang paling berat. Suatu malam ketika Sayyidah sedang beristirahat di sebuah gua kecil, datanglah seorang lelaki berwajah teduh. "Apakah kau mencari jejak para malaikat?" tanya lelaki itu. Sayyidah mengangguk. "Maka kau harus melewati kegelapan sebelum menemukan cahaya." Malam itu, Sayyidah mengalami mimpi yang begitu nyata. Ia melihat dirinya berjalan dalam kegelapan pekat tanpa cahaya sedikit pun. Ia tersesat, jatuh dan hampir menyerah. Tetapi kemudian dari kejauhan muncullah cahaya yang lembut. Dan dalam cahaya itu, ia melihat sosok-sosok bercahaya yang mengulurkan tangan kepadanya. Ketika ia terbangun, air matanya mengalir. Ia mengerti bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang menemukan cahaya, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa tetap bertahan dalam kegelapan. Langkah akhir, kembali sebagai cahaya. Setelah bertahun-tahun dalam perjalanan, Sayyidah kembali ke desanya. Tetapi ia bukan lagi perempuan yang sama. Ia telah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Kini rumahnya menjadi tempat bagi mereka yang mencari kedamaian. Ia mengajarkan anak-anak untuk mengenal Tuhan melalui cinta, mengajarkan para ibu untuk berdoa dengan hati yang lapang, dan mengajarkan para pemuda bahwa hidup bukan hanya tentang mencari dunia, tetapi juga tentang menemukan jiwa. Dan setiap malam, ketika ia duduk di bawah pohon rindang di belakang rumahnya, ia masih mendengar bisikan angin. Tetapi kali ini, bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai jawaban. Jejak para malaikat itu bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar sana. Jejak itu ada di dalam hati setiap manusia yang berjalan dengan tulus, yang mencari dengan cinta, dan yang menemukan dengan keikhlasan. Pesan moral dari cerita tadi. 1. Perjalanan spiritual adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Sayyidah awalnya mencari sesuatu di luar dirinya. Tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa cahaya yang ia cari telah ada di dalam hatinya. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak ditemukan di dunia luar, tetapi dalam keikhlasan dan kedekatan kita dengan Tuhan. 2. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci menemukan cahaya.
Dalam perjalanannya, Saidah menghadapi banyak rintangan dan ujian. Namun ia tidak menyerah. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci bagi siapa saja yang ingin menemukan makna sejati dalam hidup. 3. Setiap ujian adalah bagian dari pertumbuhan spiritual. Kegelapan yang dialami Saidah dalam mimpinya adalah simbol dari ujian hidup. Kita tidak bisa menghindari kesulitan, tetapi kita bisa belajar untuk tetap bertahan dan menemukan makna di dalamnya. 4. Ilmu dan kebijaksanaan datang dari berbagai guru. Dalam perjalanannya, Saidah bertemu dengan banyak orang bijak. Ini mengajarkan bahwa belajar tidak hanya dari buku atau tempat tertentu, tetapi juga dari pengalaman dan orang-orang yang kita temui dalam hidup. 5. Menjadi cahaya bagi orang lain adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Setelah menemukan kedamaian dalam dirinya, Saidah tidak menyimpannya sendiri. Ia kembali ke desanya dan berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti Saidah, kita pun dapat menjadi cahaya bagi orang lain dengan berbagi kebaikan, ilmu, dan kasih sayang. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa jejak para malaikat bukan sesuatu yang kita temukan secara fisik, tetapi sesuatu yang kita rasakan di dalam hati ketika kita menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, cinta, dan ketulusan.